Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Tetap sehat dan masih semangat ya. Oke, perkenalkan nama Ibu Asri. Ibu juga salah satu guru matematika di sekolah ini. Salam kenal ya. Oke, untuk materi kita hari ini langsung aja ya, nggak usah banyak-banyak basa-basinya. Iya, operasi dan faktorisasi bentuk aljabar. Sebelum masuk ke materi, yang pertama tetap tempat belajar kalian harus nyaman. Kemudian persiapkan segala alat tulisnya. Persiapkan juga buku mandiri matematika kalian untuk tugas-tugasnya. Kemudian persiapkan juga buku paket matematikanya. Lanjut aja kita ke tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, kalian mengetahui pengertian aljabar itu apa. Jadi sebelum masuk ke faktorisasinya, kalian harus tahu aljabar itu seperti apa. Kemudian tujuan yang kedua, kalian mengetahui bentuk aljabar itu seperti apa. Tujuan kita yang terakhir, kalian mampu membedakan suku dan suku sejenis. Langsung aja masuk ke materi yang pertama, A. Pengertian aljabar. Aljabar itu sendiri adalah suatu bentuk dalam matematika yang penyajiannya memuat huruf-huruf untuk mewakili bilangan yang belum diketahui. Perhatikan ilustrasinya atau contohnya. Di sini ada benda pertama diumpamakan dengan X. Jadi ini hanya perumpamaan aja ya. Kemudian perumpamaan X ini itu tidak mesti X, bisa aja kamu pakai A, bisa aja M, yang penting dia huruf. Kemudian benda yang kedua di sini diumpamakan huruf Y. Sedangkan yang ketiga di sini konstanta. Tapi untuk konstanta ini kamu masih bisa ganti juga dengan huruf. Bisa aja B, A atau apapun. Jadi huruf konstanta juga bisa. Oke. Untuk yang contoh berikutnya. Iya, sekarang kita mau gabung-gabung nih. Ada dua bola. Bola tadi diumpamakan huruf X. Karena ada dua bola, maka 2X. Kemudian untuk yang benda ketiga, di sini ada tabung. Tabung tadi kan hanya konstanta, tidak ada mengandung huruf. Maka itu penulisannya hanya angka 3. Jadi konstanta itu tidak mengandung unsur huruf atau abjad. Nah, untuk bentuk aljabarnya seperti apa? 2X tambah 3. Kalau penulisannya terbalik, misal 3 tambah 2X. Nah, ini juga tidak masalah, ini juga benar. Oke, lanjut yang berikutnya. Iya, ada 3 bola, kemudian kotaknya atau kardusnya, kemudian tabung. Nah, sekarang yang 3 bola kita tuliskan bentuk aljabarnya. Oke, 3X. Untuk yang kotak kamu tinggal hitung aja, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti untuk penulisannya 5Y, karena kotak tadi kita menggunakan simbol huruf Y. Kemudian untuk yang tabung ya hanya 2, karena kita tulis atau kita umpamakan dia konstanta. Penulisan aljabarnya atau bentuk aljabarnya tinggal kamu gabungkan aja. Penggabungannya ini dengan ini dengan ini. Oke, kita lihat. Iya, 3X tambah 5Y tambah 2. Untuk yang B, bentuk aljabar. Perhatikan, 3Y tambah 6. Di mana 3 itu sebagai koefisien. Arti dari koefisien itu sendiri angka di depan variabel termasuk tandanya. Y sebagai variabel, arti dari variabel itu sendiri huruf. Jadi variabel di sini itu huruf, bebas mau huruf apapun, mau dia A, mau dia B, mau dia C, mau dia M, selama dia huruf itu variabel.
sedangkan 6 di sini sebagai konstanta. Jadi untuk konstanta itu hanya angka. Setiap angka yang tidak memiliki variabel, mau angka berapapun, itu adalah konstanta. Untuk lebih jelasnya kalian bisa lihat di buku paket matematika halaman 197 sampai 202. Contoh, tentukan variabel, koefisien, dan konstanta dari bentuk aljabar berikut. 1. 2A tambah 5B kurang 7A. Penyelesaian. Nah, yang pertama kalian tentukan itu adalah variabel dan koefisien. Jadi kedua ini bisa digabung jadi satu. Oke, perhatikan. Tentukan dulu yang pertama variabelnya. Jadi dari bentuk persamaan aljabar ini variabelnya atau hurufnya itu A. Untuk A koefisiennya 2 dan negatif 7. Ingat tadi pengertian koefisien ya. Angka beserta tanda di depannya. Kemudian untuk variabel yang berikutnya yaitu B. Koefisiennya 5. Sedangkan untuk konstanta tadi hanya angka. Berarti angka yang tidak memuat variabel. Ada nggak ya di contoh nomor 1? Iya, tidak ada. Oke, lanjut ke contoh yang kedua. Minus 5x kuadrat tambah x kurang 8. Penyelesaian. Untuk variabel dan koefisien. Variabel yang pertama x pangkat 2. Koefisiennya minus 5. Sedangkan variabel yang kedua x, nah, di sini x-nya tidak memiliki angka. Jika bentuk seperti ini, maka angka di depan x atau koefisien dari x itu adalah 1. Nah, kemudian untuk konstanta. Konstanta tadi hanya angka. Jadi di sini minus 8. Di sini kan variabelnya ada 2 nih. X kuadrat dan X. Apa bedanya nih? Hurufnya sama-sama X. Tapi kenapa bisa dijadikan 2 variabel? Iya. Untuk yang X pangkat 2 di sini pangkatnya 2. Sedangkan X yang kedua di sini tidak ada pangkat. Jika tidak ada pangkat hampir sama dengan koefisiennya tadi ya. Berarti berpangkat 1. Lanjut ke contoh yang ketiga. Tentukan koefisien Y dari 3x tambah 2y kurang 5x tambah 7y. Untuk penyelesaian, koefisien Y adalah, karena di sini yang ditanya hanya koefisien Y. 2 dan 7. Jika ditanya kebalikannya nih, koefisien X kira-kira berapa? Iya, 3 dan negatif 5. Ini dia ya. Oke. Lanjut yang C, suku dan suku sejenis. Perhatikan aljabarnya. 5x tambah 2y tambah 4. Untuk yang 5x, ya, ini dia suku. Kemudian untuk yang 2y, suku juga. Untuk yang konstanta, 4, suku juga. Jadi dari ilustrasi di sini 5x, 2y, kemudian 4, semuanya suku. Kira-kira pengertian suku itu apa?
Ini dia. Suku adalah variabel beserta koefisiennya atau konstanta yang dipisahkan oleh operasi jumlah atau selisih. Jadi di sini ditekankan ya, variabel beserta koefisiennya, kemudian konstanta, dipisahkan operasi jumlah atau selisih. Jadi pemisahnya hanya tanda tambah atau tanda kurang. Jika tidak ada pemisah tambah atau kurang, berarti itu masih satu suku. Kemudian apa itu suku sejenis? Suku sejenis adalah suku yang memiliki variabel dengan pangkat yang sama. Jadi sini ditekankan suku sejenis itu variabel pangkat harus sama. Ibu ulang ya. Suku tadi variabel beserta koefisien atau konstanta. Pemisahnya tambah atau kurang. Sedangkan suku sejenis itu variabel dengan pangkat yang sama. Jadi hurufnya harus sama, pangkat dari hurufnya juga harus sama. Itu suku sejenis. Nah, kita perhatikan dulu. Iya, nama-nama bentuk aljabar berdasarkan banyak suku. Ini ada beberapa ya. Yang pertama, suku 1 atau disebut juga dengan monomial. Contoh, 2 dan minus 4x. Jadi 2 konstanta aja, atau minus 4x aja, hanya ada satu suku ya. Kemudian suku 2 binomial, berarti ada 2 suku nih. Contoh minus 5x tambah 10. Suku pertamanya minus 5x, suku keduanya positif 10. Kemudian suku 3 trinomial, contoh 2x tambah 3y kurang 9. Suku pertama, kedua, dan ketiga. Kemudian yang terakhir lebih dari 3 suku. Bisa aja 4, 5, dan seterusnya. Jika lebih dari 3 berarti polinomial. Contoh, nah ini dia ya. 8x minus 5xy, 2y, 4. Jadi di sini ada 4 suku. Kemudian masuk ke contoh. Tuliskan suku dan suku-suku sejenis dari bentuk aljabar berikut. Nomor 1, 3x tambah 2y kurang 5x tambah 7y. Jadi kamu diminta menentukan suku dan suku-suku sejenis. Penyelesaian yang pertama, suku dulu. Suku yang penting dipisah dengan tanda tambah atau kurang. Jadi suku yang pertama 3x, suku yang berikutnya 2y, suku yang berikutnya minus 5x, suku yang terakhir 7y. Jadi dipisah tanda tambah atau kurang. Kemudian untuk suku sejenis tadi yang kamu lihat, variabel dan pangkat variabel harus sama. Jadi di sini ada berapa banyak ya? Yang pertama ya 3x dan minus 5x. Kemudian 2y dan 7y. Ini dia ya. Sama-sama variabel y, sama-sama variabel x. Koefisiennya berbeda itu tidak masalah. Yang perlu kalian lihat di suku sejenis hanya variabel dan pangkatnya harus sama. Kemudian contoh yang kedua, di bawah ini yang merupakan kelompok suku sejenis ialah, oke ini dia ya. Kira-kira yang mana ya kelompok suku sejenis? Ingat, suku sejenis variabel dan pangkatnya harus sama. I1
Iya, termasuk suku sejenis. Kemudian yang I2. Iya, I2 di sini bukan suku sejenis. Alasannya apa? Yang pertama di sini ada A dan B, sedangkan yang kedua hanya B. Kemudian yang I3. Iya, bukan suku sejenis. Alasannya di sini X pangkat 2, sedangkan di sini X-nya pangkat 1. Kemudian yang I4. Iya, ini suku sejenis. Kenapa dia suku sejenis? Padahal di sini XY, kemudian di sini YX. Suku tetap dipisahkan tanda tambah atau kurang. Kalaupun dia terbalik-balik seperti ini, X duluan baru Y atau Y duluan baru X, sama-sama memiliki pangkat 1. Tetap dia suku sejenis. Mudah kan? Masuk kita ke kesimpulan. Kesimpulan yang pertama itu variabel, huruf. Kemudian koefisien ialah angka di depan huruf atau angka di depan variabel. Konstanta hanya angka. Kemudian suku, koefisien beserta variabel atau konstanta. Yang penting kalau suku ini dipisahkan tanda tambah atau kurang. Suku sejenis yang perlu kalian perhatikan hanya variabel dan pangkat variabel harus sama. Untuk memantapkan materi kita hari ini, kalian masuk ke latihan. Kerjakan di latihan, tulis soal dan penyelesaiannya. Iya, ini dia ya. Di buku matematika mandiri halaman 57, nomor 5, 6, 7, 8, dan 9. Jadi semuanya ada 5 soal. Oke, materi kita udah habis. Tetap selalu protokol kesehatan, jaga kesehatan, pola makan kalian. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan kita yang berikutnya. Tetap semangat.